guys, perkenalkan nama saya adalah Miftahul Jana dengan NIM 36119038. Nah, video kali ini saya akan membahas peranan mahasiswa dalam mencegah korupsi. Jadi guys, jangan kemana-mana ya, tetap di sini, stay tune. Pertama-tama kita bahas apa sih itu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi yang terjadi di Indonesia. Terkait dengan isu pemberantasan korupsi di bangsa ini, peran mahasiswa sangat diperlukan karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang sedang mewabah dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan penanganan yang masif. Di sisi lain, kedudukan mahasiswa dengan segala sifat ideal yang dimilikinya menjadi faktor pendukung tersendiri dalam menciptakan struktur dan kultur anti korupsi. Nah, sebelum itu, yuk kita simak faktor-faktor terjadinya korupsi. Faktor-faktor terjadinya korupsi, di antara lain yang pertama itu politik. Faktor politik merupakan salah satu faktor yang paling umum yang mendasari suatu tindakan penyebab korupsi. Tindakan korupsi berupa suap atau biasa kita kenal sebagai tindakan sosok menyogok sangat sering terjadi. Korupsi suap biasa terjadi untuk kepentingan khusus seperti suap naik jabatan, suap untuk menutupi sesuatu. Ekonomi, yang kedua itu adalah ekonomi, yang dimana desakan ekonomi membuat seorang karyawan yang merasa gajinya kurang mencukupi melakukan korupsi. Tindakan yang dilakukan biasanya berupa pencurian uang negara atau uang rakyat. Korupsi yang dilandasi oleh faktor ekonomi inilah yang membuat negara kita tak kunjung maju, karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Mirisnya, mengambil uang negara cukup mudah dilakukan karena kurangnya pengawasan pemerintah. Hukuman yang diberikan kepada para pencuri uang negara pun tidak setimpal dengan kesengsaraan rakyat yang mereka sebabkan. Yang selanjutnya ialah hukum. Tindakan korupsi berupa penyuapan penegak hukum juga sangat umum terjadi di Indonesia dengan tujuan meringankan bahkan menghapus hukuman, melegalkan yang ilegal untuk merubah atau menjadikan suatu peraturan. Korupsi suap hukum bukan hal yang jarang terjadi. Kemudahan melakukan suap hukum yang terjadi di Indonesia menggambarkan betapa lemahnya penegakan hukum di negara ini. Nah, lalu ada faktor interpersonal. Faktor ini merupakan perluasan dari ketiga faktor di atas, di mana penyebab tindakan korupsi adalah karena sifat manusia yang tidak pernah puas, minimnya moral masyarakat Indonesia, dan gaya hidup yang tinggi. Kasus korupsi di Indonesia mencapai tingkat yang memprihatinkan. Namun, seiring berjalannya waktu, peluang yang kita miliki untuk memberantas korupsi pun kian besar. Salah satu caranya adalah melalui mahasiswa. Dari faktor-faktor penyebab korupsi di atas bisa disimpulkan mengenai bagaimana peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Upaya-upaya mahasiswa mencegah korupsi. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, pertama yaitu menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri sendiri mereka tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat masuk ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk kelas, ataukah memberikan uang suap kepada para pihak. Memang ini kelihatan sepele, namun berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, bahkan lebih parah menjadi sebuah karakter.
memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Nah, upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahayanya melakukan tindak pidana korupsi, karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Mahasiswa selain agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrolan dalam pemerintahan. Sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat, misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jejak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Faktanya, fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggerogoti negeri kita. Korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara kita, tetapi juga masyarakat. Artinya, keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam. Maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak melawan korupsi. So guys, dari video yang saya jelaskan dari tadi, dari awal hingga akhir tuh ya, kita sebagai mahasiswa harus lebih berkomitmen dalam memberantas korupsi agar upaya mereka dalam memberantas lebih semaksimal mungkin. Jadi sampai sini penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.